Masuknya Islam ke Andalusia. Pada awal abad ke-8, semenanjung Iberia, yang kala itu dikenal sebagai Andalusia, masih berada di bawah kerajaan Visigot. Namun, kondisi politik yang lemah membuka peluang bagi ekspedisi Muslim di Afrika Utara. Tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah di Damaskus, menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan Iberia dalam waktu yang relatif singkat. Kemenangan ini mengubah wajah Eropa Barat. Dari wilayah Kristen yang terpecah, Andalusia berkembang menjadi pusat pemerintahan Islam yang baru, di mana budaya Arab, Berber, Yahudi, dan juga Kristen hidup berdampingan secara dinamis. Perubahan besar terjadi setelah Daulah Umayyah di timur jatuh akibat revolusi Abbasiyah. Seorang pangeran muda, Abdurrahman bin Muawiyah, berhasil melarikan diri dan tiba di Andalusia. Pada tahun 756 Masehi, ia mendirikan Emirat Cordoba, pemerintahan independen pertama yang memisahkan diri dari wilayah timur. Di bawah kepemimpinannya dan penerusnya, Hashim I, Hakam I, hingga Abdurrahman II, Andalusia bangkit menjadi kekuatan politik dan juga militer yang stabil, sekaligus pusat pendidikan yang menarik para ulama dan juga ilmuwan dari berbagai wilayah. Kejayaan tertinggi muncul pada masa Abdurrahman III ketika ia memproklamasikan Andalusia sebagai kekhalifahan independen pada tahun 929 Masehi. Cordoba berubah menjadi kota paling maju di Eropa. Universitas Cordoba menjadi pusat kajian kedokteran, matematika, astronomi, dan juga filsafat. Perpustakaannya menyimpan lebih dari 400.000 manuskrip, jauh melampaui perpustakaan Eropa manapun saat itu. Kemajuan ini menjadikan Andalusia jembatan penting yang mentransmisikan ilmu pengetahuan Islam kepada dunia barat dan menjadi fondasi awal bagi lahirnya Renaissance. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Tahun 1013 Masehi, kekhalifahan Andalusia runtuh dan terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan kecil atau taifah. Fragmentasi ini melemahkan posisi Muslim dan membuka peluang bagi kerajaan Kristen di utara untuk melancarkan gerakan Reconquista. Meski dinasti Morabitun dan Muwahhidun sempat membantu, namun satu persatu wilayah Muslim berhasil dikuasai oleh kerajaan Kristen. Granada di bawah Bani Ahmar menjadi benteng terakhir Islam di Spanyol. Selama 2 abad lebih, kota ini tetap menjadi pusat seni, budaya, dan juga arsitektur dengan Alhambra sebagai mahakaryanya. Namun, tekanan politik dan juga konflik internal membuat Granada akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella pada tahun 1492. Jatuhan ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Walaupun berakhir tragis, Andalusia telah meninggalkan warisan besar bagi dunia. Toleransi, ilmu pengetahuan, seni, dan kemajuan intelektual yang mempengaruhi Eropa selama berabad-abad lamanya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pemikir. Yang pertama adalah Ibnu Hazm pada tahun 994 hingga 1064 Masehi dengan nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Abu Umar Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Soleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan al-Qurtubi al-Andalusi, yang dengan gelar kehormatannya adalah Abu Muhammad Ibnu Hazm, yang lahir pada 7 November di tahun 994 Masehi di wilayah tenggara kota Cordoba. Pada masa itu merupakan pusat kebudayaan dan keilmuan Islam di Andalusia. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang dihormati, kaya, dan memiliki pengaruh besar di lingkaran pemerintahannya. Dalam perjalanan intelektualnya, Ibnu Hazm belajar kepada banyak ulama besar di masanya, yang dikenal sebagai pengikut mazhab Zahiri, sebuah aliran fikih yang menekankan pemahaman literal terhadap nas Al-Quran dan Sunnah. Pada istinbat hukumnya, Ibnu Hazm berpegang pada teks Al-Quran dan hadis, lalu menolak analogi kias dan ijma. Para sahabatnya berasal dari generasi yang dipercaya kebenarannya, lalu setiap pendapatannya dibangun atas dasar pemahaman langsung terhadap 2 sumber utama, yaitu hukum Islam. Selanjutnya, Ibnu Hazm merupakan sosok yang sangat produktif dalam menulis dengan jumlah karya
yang mencapai 400 judul yang dikumpulkan Dakopat memenuhi tidak kurang dari 80.000 lembar manuskrip dengan tema dalam karyanya yang sangat beragam mencakup bidang teologi, filsafat, serta fikih. Selain itu, pemikirannya juga menjangkau bidang ekonomi yang menjadi salah satu aspek penting dari warisan intelektualnya. Yang pertama adalah sektorial dengan ketidakbolehan sewa tanah. Dari pandangan beliau, praktik menyewakan tanah untuk keperluan apapun, baik untuk jangka waktu pendek atau panjang, atau tanpa batas waktu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Jika suatu akad sewa tanah telah terlanjur dilakukan, maka hukum akad tersebut dianggap tidak sah. Lalu, Ibnu Hazm juga menjelaskan bahwa meskipun bangunan yang berdiri di atas tanah boleh disewakan, tanahnya sendiri tidak boleh menjadi objek sewa, di mana ditegaskan bahwa tanah bukanlah komoditas untuk disewakan, tetapi untuk dimanfaatkan secara produktif. Selanjutnya ada keuangan publik, di mana keuangan publik tersebut dapat memberikan kesejahteraan sosial, di mana Ibnu Hazm sendiri dapat memberikan perhatian besar terhadap persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan para pekerja, dengan berbagai keseimbangan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Namun, dari prinsip utama yang ditekankan Ibnu Hazm adalah kewajiban yang memberikan upah yang layak kepada pekerja, meskipun ia tidak menetapkan secara eksplisit batas minimum maupun maksimum upah. Namun, nilai upah harus disesuaikan dengan hasil kesepakatan yang adil antara pihak pekerja dan juga pemberi kerja. Kewajiban harta di luar zakat, di mana Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya kewajiban harta di luar zakat ini bersifat situasional, di mana dalam suatu masyarakat terdapat fakir dan miskin atau orang-orang yang lemah terhadap kebutuhan, maka dari kaum berada wajib mengeluarkan sebagian harta tersebut untuk menolong, serta pada masa atau tempat tertentu tidak ada lagi orang miskin, dan kewajiban tersebut secara otomatis akan gugur dengan kewajiban sosial di luar zakat muncul sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial, bukan sebagai aturan tetap yang berlaku setiap waktu. Dari hal tersebut, Ibnu Hazm sendiri mencerminkan pendekatan konstekstual yang responsif terhadap realitas sosial, sekaligus menunjukkan kepekaan terhadap pentingnya menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir besar dunia Islam yang hidup pada abad ke-14. Nama lengkapnya panjang, yaitu Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 17 Mei 1332 Masehi dan wafat pada 19 Maret 1406 Masehi. Sejak kecil, ia dipanggil Abdul Ar-Rahman, di keluarganya dikenal sebagai Ibnu Zaid, dan ketika menjadi hakim di Mesir, ia lebih dikenal sebagai Ibnu Khaldun, yaitu nama yang akhirnya melegenda hingga sekarang. Dalam dunia pemikiran ekonomi, Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor yang idenya jauh mendahului zamannya. Pemikiran pertamanya adalah tentang nilai. Ia membedakan tenaga manusia menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ma'asi, yaitu tenaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, mirip dengan ekonomi subsisten. Yang kedua adalah tamawul, yaitu tenaga yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, yang mencerminkan aktivitas ekonomi komersial dan masyarakat yang sudah maju. Dari sini, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa sumber nilai suatu barang berasal dari kerja manusia. Ide ini bahkan muncul jauh sebelum teori nilai kerja dikenal dalam ekonomi modern. Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya produktivitas. Baginya, kekayaan suatu masyarakat tidak ditentukan hanya oleh jumlah barang yang mereka hasilkan, tetapi ditentukan oleh kualitas kerja, kemampuan mengolah bahan mentah, serta efisiensi proses produksi. Semakin produktif tenaga kerja, semakin besar pula kekayaan yang diciptakan. Pemikiran ini selaras dengan teori ekonomi modern yang menekankan peran produktivitas dan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemikiran penting lainnya adalah konsep harga. Ibnu Khaldun melihat bahwa harga dipengaruhi oleh dinamika kota dan jumlah penduduk. Kota besar dengan penduduk banyak memiliki kebutuhan yang tinggi sehingga pasokan barang harus menyesuaikan. Sedangkan kota kecil yang stagnan memiliki permintaan rendah sehingga pasar tidak aktif. Menurutnya, harga terbentuk dari dua faktor. Faktor langsung seperti hukum permintaan dan penawaran, serta faktor tidak langsung seperti kebijakan pemerintah. Pajak, tarif, dan berbagai pungutan bisa membuat harga di kota lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sudah memahami peran institusi dan kebijakan fiskal dalam membentuk harga pasar, yaitu sebuah pemikiran yang sangat maju pada masanya. Ibnu Khaldun juga membahas konsep uang. Ia menjelaskan bahwa emas dan perak adalah standar moneter paling stabil. Uang berfungsi sebagai alat ukur nilai,
media pertukaran, dan penyimpan kekayaan. Namun menurutnya, kemakmuran suatu negara tidak bergantung pada seberapa banyak emas yang mereka miliki. Kekuatan ekonomi justru terletak pada aktivitas produktif, perputaran modal, dan organisasi ekonomi yang sehat. Negara yang memiliki banyak emas bisa saja stagnan jika produktivitas masyarakatnya rendah. Puncak pemikirannya terlihat dalam konsep pembangunan ekonomi yang disebut umron al-alam atau memakmurkan dunia. Baginya, pembangunan bukan sekadar membangun fisik dan mengejar materi, tetapi mencakup moralitas, etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan peran solidaritas sosial atau asobiyah sebagai kekuatan yang menjaga stabilitas peradaban. Pembangunan memerlukan pemerintah yang adil, penerapan syariah yang baik, masyarakat yang produktif, serta pengelolaan kekayaan yang efisien. Ketika hal-hal ini berjalan seimbang, kualitas hidup meningkat, infrastruktur berkembang, produktivitas naik, dan pendapatan negara menjadi lebih kuat. Pemikiran Ibnu Khaldun kemudian diperkaya oleh Umar Chapra melalui konsep lingkaran keadilan yang menggambarkan bagaimana pemerintah, masyarakat, syariah, dan keadilan saling menopang. Jika salah satu rapuh, maka seluruh struktur pembangunan ikut melemah. Melalui gagasan-gagasannya, Ibnu Khaldun telah menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya soal angka dan kekayaan, tetapi juga tentang moralitas, keadilan, dan kekuatan masyarakat. Ibnu Rushd dengan nama lengkap Abdul Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd adalah salah satu tokoh intelektual muslim paling berpengaruh dari Andalusia. Ia dikenal luas sebagai seorang filsuf, teolog, dokter, ahli hukum, dan ilmuwan multidisiplin. Beliau lahir pada tahun 1126 Masehi. Ibnu Rushd tumbuh dalam keluarga terpandang, dibekali pendidikan yang mendalam di berbagai bidang ilmu. Dari rahim keilmuan inilah lahir karya-karya monumental, termasuk mahakarya fikih perbandingan, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Pada masa itu, Daulah Umayyah di Andalusia memang tak selalu stabil. Gejolak politik seringkali menghambat kemajuan, termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di tengah-tengah tantangan ini, Ibnu Rushd melihat jauh ke depan. Ia menyadari pentingnya pemikiran untuk menggerakkan sektor-sektor real seperti pertanian dan industri. Bagi Ibnu Rushd, ekonomi bukanlah sekadar angka dan keuntungan materi. Pemikiran ekonominya terjalin erat dengan etika, hukum, dan tanggung jawab sosial. Ia menegaskan bahwa tujuan aktivitas ekonomi adalah pengabdian kepada Tuhan dan pembentukan peradaban yang adil. Kebahagiaan hakiki masyarakat bukan akumulasi kekayaan individu. Itulah esensi dari visi ekonomi Ibnu Rushd. Oleh karena itu, keadilan dan kepatuhan pada hukum syariat menjadi fondasi tak tergoyahkan bagi setiap praktik ekonomi. Ibnu Rushd telah meletakkan landasan penting bagi pengembangan ekonomi Islam yang berbasis pada rasionalitas dan syariah, sebuah warisan intelektual yang terus relevan, membimbing kita untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan makmur. Imam Al-Syatibi hidup pada abad ke-14 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1320 hingga 1388 Masehi, dan menetap di Granada, Andalusia. Pada masa itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam. Ia berasal dari keluarga Arab Yaman yang hijrah ke Andalusia. Lingkungan intelektual Granada sangat mempengaruhi perkembangan keilmuan Imam Al-Syatibi. Meskipun saat itu kondisi politik tidak selalu stabil, Imam Al-Syatibi dikenal sebagai seorang ulama besar dalam bidang usul fikih, dan namanya sangat masyhur karena kontribusinya dalam mengembangkan konsep maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam. Pemikirannya dianggap terlalu revolusioner karena tidak berfokus pada teks hukum, tetapi pada tujuan dan kemaslahatan di balik hukum tersebut. Karya monumentalnya yang paling terkenal adalah Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Dalam kitab ini, Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga 5 prinsip dasar kehidupan, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima prinsip ini menjadi fokus utama dalam memahami hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Menurut Imam Al-Syatibi, seluruh aktivitas manusia baik sosial, politik, maupun ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Ia juga membagi kebutuhan manusia ke dalam 3 tingkatan. Pertama, daruriyat, yaitu kebutuhan primer seperti pangan, keamanan, dan ibadah. Kedua, hajiyat,
yaitu kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan. Ketiga, tahsiniyat, yaitu kebutuhan tersier yang menyempurnakan kehidupan dari sisi etika, estetika, dan moral. Dalam konteks ekonomi, pemikiran Al-Syatibi sangat relevan hingga saat ini. Ia memandang bahwa hak kepemilikan harta diakui dalam Islam, namun tidak bersifat mutlak. Kepemilikan harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Bahkan, dalam hal pajak dan distribusi kekayaan, Al-Syatibi menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pemikiran utama Imam Al-Syatibi menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami dari teks semata, tetapi harus dilihat dari tujuan dan hikmah di balik penetapannya. Ia sangat menolak pemahaman hukum yang kaku dan menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia juga menegaskan bahwa kepemilikan harta diakui dalam Islam, namun tidak bersifat mutlak. Kepemilikan dibatasi oleh kepentingan umum dan tidak boleh menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, Imam Al-Syatibi bukan hanya seorang ahli hukum Islam, tetapi juga pemikir besar yang meletakkan dasar etika dan tujuan dalam ekonomi Islam dan sosial umat Islam. Pemikirannya memberikan pelajaran bahwa Islam itu hadir sebagai sistem yang menyeluruh, menyeimbangkan antara aspek spiritual, moral, dan kesejahteraan manusia. Konsep paling penting dari pemikiran Imam Al-Syatibi adalah maqasid al-syariah, mengenai tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, karena menurutnya seluruh hukum Islam itu bertujuan untuk menjaga 5 prinsip dasar tujuan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Imam Al-Syatibi merupakan tokoh yang sangat penting yang meletakkan dasar pemikiran hukum Islam yang berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan. Konsep maqasid syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi ini sangat relevan hingga saat ini, terutama dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi modern. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan bahwa pengalaman perekonomian Islam di Andalusia menunjukkan bahwa kemajuan peradaban hanya dapat dicapai melalui perpaduan antara stabilitas politik, keadilan, institusi ekonomi yang kuat, dan penerapan nilai-nilai syariah. Pemikiran para tokoh seperti Imam Al-Syatibi dan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan, pemerataan, dan solidaritas sosial. Relevansinya untuk saat ini adalah pentingnya menjadikan maqasid syariah sebagai dasar pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menciptakan kemajuan material, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.